Dr. Anies Rashid Baswedan yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Anies Baswedan ke Petamburan menghadap Muhammad Rizik Syihab. Anies Baswedan itu pasti melakukan hal itu, tidak lepas dari peran sentral seorang Muhammad Rizik Syihab. Ya, sesuai perkiraan, Anies akan mengulang apa yang membawanya menang dalam Pilgub DKI ke ranah Pilpres. Apalagi kalau bukan merawat pasukan andalannya, geng Petamburan. Keluyuran politik Anies kemana-mana setelah lengser dari Gubernur Jakarta bisa dilihat dari rute kantong-kantong 212. Ya, meski sudah bolak-balik masuk gereja, bahkan sampai dipakein stola layaknya seorang pendeta, Anies tetap aja butuh geng Petamburan, tetap butuh kadrun. Ya, namanya arena dukung-mendukung bagi mereka bukanlah arena yang absolut, bukan wilayah yang susah dilobi, bukan daerah yang susah dimasuki. Asal tawar-menawar harga pas, tancap gas. Ingin dijadikan ajang berpolitik oleh politisi, Anies Baswedan tidak diundang di reuni 212. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak tampak hadir dalam acara reuni 212 di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat 2 Desember 2022. Putri Presiden Republik Indonesia kedua yakni Siti Hediati Haryadi atau kerap disapa Titik Soeharto hanya tersenyum ketika disinggung soal kehadiran Anies. Sembari berjalan meninggalkan awak media, Titik nampak sibuk berfoto dengan peserta reuni 212. Ia menuturkan kedatangannya ke acara reuni 212 untuk memanjatkan doa agar Indonesia bebas dari penderitaan. Namun, ketika ditanya tentang alasan mengapa panitia memilih Masjid Atin sebagai lokasi reuni 212, Titik mengaku tidak mengetahuinya, tetapi dia menegaskan Masjid Atin terbuka untuk siapapun. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, Titik meninggalkan Masjid Atin pukul 07.00 WIB. Saat akan meninggalkan acara tersebut, Titik turut dikelilingi peserta reuni yang ingin berfoto bersamanya. Selain Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Titik Soeharto, terdapat pula tokoh-tokoh agama lainnya yang turut hadir, diantaranya Buya Qurtubi, Habib Muhammad FPI, Yusuf Martak, Kiai Abdul Qahar, Buya Yahya, Abah Raud, Habib Hanif, Selamat Ma'arif, Kiai Honop, Kiai Maksum, Habib Mahdi, dan Kiai Munawar Aseli. Panitia penyelenggara reuni 212 memastikan tidak mengundang ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam acara di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang tokoh agama dan ulama dalam acara yang akan berlangsung Jumat 2 Desember 2022 itu. Dia pun menyebutkan bahwa panitia tidak mengundang tokoh yang berkaitan dengan politik, termasuk Anies yang diketahui beberapa kali menghadiri reuni 212. Menurut Yusuf, reuni 212 kali ini mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersalawat untuk keselamatan NKRI dan akan fokus pada kegiatan doa bersama serta bermunajat. Atas dasar itu, panitia penyelenggara tidak ingin reuni 212 justru dianggap ataupun dijadikan ajang berpolitik oleh para politisi. Sudah tak dipedulikan Habib Rizik, ada manuver dahsyat di balik Anies Baswedan tak diundang di reuni 212. Rogi Gerung, mereka paham kalau. Reuni 212 kembali digelar pada Jumat 2 Desember 2022 bertepatan di Masjid Atin. Reuni 212 kali ini cukup berbeda dengan dihadiri oleh ex-pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang edisi sebelumnya absen karena terkena masalah hukum. Sebelumnya, ada desas-desus mengenai kehadiran ex-Gubernur DKI Jakarta yang sedang mempersiapkan pencapresannya yakni Anies Baswedan.
meskipun pada akhirnya dipastikan Anies tidak diundang dalam acara tersebut. Mengenai tidak diundangnya ke acara tersebut, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menyebut keputusan panitia reuni 212 tak mengundang Anies adalah strategi cantik. Menurut Rocky, panitia reuni sudah sadar dan berpikir juga meski tak secara langsung terkait masa depan Anies yang akan maju di Pilpres 2024 sehingga tak diam dan mengumumkan serta memastikan Anies tidak akan diundang. Rocky menilai kalau saja Anies diundang dan hadir 212, maka penyerang atau buzzer atau DSY akan memainkan isu itu dan mengangkat masalah politik identitas untuk membusukkan Anies. Karenanya, alih-alih menyatakan dukungan langsung yang pada akhirnya menjadi blunder besar layaknya saat mendukung Prabowo dulu, gerakan 212 menurut Rocky kini lebih taktis dan bermain teratur. Elektabilitas Prabowo melesat, ungguli Ganjar dan Anies Baswedan. Lembaga survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey merilis hasil riset terbaru tentang kecenderungan pelaku memilih menjelang pemilu 2024. Salah satu temuan menarik dalam survei Mipos kali ini adalah kecenderungan semakin melesatnya elektabilitas Prabowo Subianto, mengungguli Ganjar Prabowo juga Anies Baswedan. Edwin mengatakan, elektabilitas Prabowo meningkat cukup signifikan dari bulan Agustus 2022 dengan persentase 28,2% menjadi 32,4% pada November 2022. Edwin menjelaskan melesatnya dukungan publik terhadap Prabowo Subianto terjadi justru ketika Ketua Umum Partai Gerindra itu masih minim melakukan sosialisasi dan gimmick politik dibandingkan tokoh lain seperti Ganjar Prabowo, Anies Baswedan, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Berikut daftar elektabilitas Capres jika pemilu dilaksanakan saat ini. 1. Prabowo Subianto 32,4%, 2. Ganjar Pranowo 19,8%, 3. Anies Baswedan 18,9%, 7. Ridwan Kamil 7,5%, 5. Agus Harimurti Yudhoyono 4,5%, 6. Erick Thohir 4,1%, 7. Muldoko 3,4%, 8. Sandiaga Uno 2,1%, 9. Puan Maharani 2,0%, 10. Airlangga Hartarto 1,9%, 11. Muhaimin Iskandar 0,9%. Panitia reuni 212 pastikan tak undang Anies Baswedan. Alasannya, ternyata panitia reuni 212 memastikan tidak mengundang bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, pada reuni Muhajir 212 yang mereka gelar di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat 12 Desember 2022 ini. Diketahui sejumlah nama tokoh yang menghadiri reuni 212, diantaranya Habib Rizik Syihab, Slamet Ma'arif, Kiai Monop, Kiai Maksum, Buya Kurtubi. Lalu ada Habib Muhammad FPI, Yusuf Martak. Lalu Kiai Abdul Qahar, Buya Yahya, Abah Raud, Habib Hanif Alatas, Habib Mahdi, dan Kiai Munawar Aseli. Reuni 212 kali ini digelar dengan mengangkat tema Munajat Akbar dan Indonesia Berselawat untuk Keselamatan NKRI. Sedangkan mengenai tidak diundangnya Anies, penanggung jawab pelaksana reuni 212 Yusuf Martak mengungkapkan mereka tidak mengundang karena sosok mantan gubernur DKI itu sudah terjun ke dunia politik.